Oke, semua ready ya? Lighting standby. Sound ready. Host and usher in position. Where go? Let's reunite. There is a promised land waiting for me. Sometimes there's an ocean that lies in between. I'll keep on traveling the pathway you've been till I'm right where you want me. That's where I will be. Freedom is coming and it has a name. Oh no, for my chains. Oh, you take them away. Freedom is coming and it has a name, and it is Jesus. Hello everyone, I hope you're all doing well. My name is Kaylin and welcome to another online service. Today, we're gonna start our day with some praise and worship and a sharing shared by Ko Nathan. So let's prepare our heart and let's get on with the video. Get blessed! Hi ICC, happy Sunday. Today we're going to be bringing this song called I Will Come and I Will Sing, and I hope we can worship together. I'm invited to the feast that my King has prepared. Though I'm weak and unworthy, yet my King will let me in.
Hai ICC Youth, saya Nathan dan hari ini saya akan sharing tentang be with people when they need hope. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. God, thank you for today. Now we want to listen to your word. Please bless us so we can understand your word. Amen. Hope. Apa itu hope? Hope adalah sebuah harapan yang kita mau terjadi dalam kehidupan kita. Seperti misalnya, kita mau sukses atau kita mau hidup enak. Dan mungkin banyak dari kita tuh punya lebih dari satu harapan. Dan kita tuh harus mengerti bahwa kadang-kadang tuh harapan kita tidak terjadi. Tetapi saat harapan kita tidak terjadi, mungkin kita merasa hopeless atau mungkin kita merasa jadi kecewa gitu. Kenapa harapan saya nggak terjadi? Nah, there are so many reasons to why we find ourselves feeling hopeless. The first one is things aren't going our way. Jadi tuh mungkin plan kita tidak sesuai dengan jalan hidup kita sekarang. Dan jadi kita menjadi kecewa gitu. Dan secondly, we keep facing one disappointment after another. Mungkin masalah-masalah kita menambah terus dan mungkin masalah kita menjadi beban yang lebih gede di depan kita. Nah, hal-hal apa yang bisa membantu kita ketika kita lagi masa hopeless? Ada dua hal. Pertama yaitu we need someone. Tentulah dalam mencari hope, kita semua ada peran kita sendiri. Kita ada tugas yang kita harus melakukan untuk mencari hope itu. Tapi kalau kita lagi hopelessness dan beban kita lagi sangat berat, maka kita butuh orang lain. Kita butuh pertolongan seperti dari orang tua, teman-teman, dan teman konsel seperti iClick. Di iClick itu sangat helpful. Karena kita bisa berdoa dengan sesama, kita bisa support sesama, dan kita bisa juga sharing dengan sesama. Dan kita juga harus menjadi jawaban buat orang lain, seperti orang lain bisa membantu kita. Jadi bukan cuma orang lain membantu kita juga harus rela dan kita harus mau membantu orang lain. Dan kedua itu, we need a light. Nah, kalian pernah kan mati lampu di rumah? Dan saat mati lampu, kan nggak ada cahaya, total darkness lah gitu, nggak ada total kegelapan. Dan mungkin itu membuat kita rasa tidak nyaman. Saat kita berjalan gitu, banyak barang-barang yang kita bisa tabrak dan kita bisa sakiti gitu. Dan apa yang satu hal yang kita cari saat mati lampu itu cahaya atau senter. Karena saat dalam kegelapan kita butuh satu cahaya untuk kita bisa menyinarkan jalan kita untuk ke destinasi kita, supaya kita juga nggak menabrak barang-barang sekitar kita. Mari kita lihat Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, di kehidupan kita, satu-satu cahaya kita adalah Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa memberi kita hope, dan hanya Tuhan yang bisa menerangkan jalan kita sehingga kita jauh dari masalah-masalah, dan kita juga bisa mencegah masalah-masalah itu. Tetapi jangan lupa kita juga harus menjadi terang kepada orang lain, supaya Tuhan bisa menggunakan kita untuk menjadi terang, untuk menjadi cahaya buat orang lain, untuk meng-guide mereka dalam kehidupan mereka. Kita bisa lihat dari kisah Hana dalam 1 Samuel 1-20. Tiap tahun Elkana dan kedua istrinya Hana dan Penina pergi ke Silo untuk menyembah Allah dan memberikan persembahan khusus. Penina memiliki banyak anak, tetapi Hana mandul. Jadi Hana tidak punya anak satupun. Jadi karena itu Hana sangat sedih dan sangat hopeless karena dia tidak bisa mempunyai anak. Nah, pada akhirnya Hana berdoa kepada Tuhan, dan Hana janji kalau dia punya anak, maka Hana akan menyerahkan anaknya kepada Tuhan, dan Hana akan melayani Tuhan sepanjang hidupnya. Nah, saat Hana lagi berdoa, Imam Eli melihat Hana berdoa, dan Imam Eli melihat mulut Hana komat kamit, sehingga Imam Eli menyangka bahwa Hana itu lagi mabuk. Tetapi
setelah Hana menceritakan kisahnya kepada Imam Eli pun merasa kasihan bahwa dalam kisah Hana ini. Jadi Imam Eli mau mendoakan dan membantu Hana untuk dia bisa punya harapan lagi. Dan tidak lama kemudian, Hana akhirnya mengandung dan mempunyai anak seorang laki-laki yang bernama Samuel. Hana menaruh harapannya kepada Tuhan karena ia tahu bahwa Tuhan tuh sangat memperhatiin dia dan Tuhan adalah satu-satu sumber harapan kepada Hana. Nah, dari cerita tadi kita bisa lihat bahwa Hana ingin punya anak, tapi dia nggak bisa. Dan ini tuh membuat dia sangat hopeless. Dan kedua lagi bahwa Hana dibully oleh Penina. Ini juga membuat dia sangat sedih dan sangat hopeless. Nah, dan kita juga bisa lihat bahwa Imam Eli tidak bisa merubah situasinya. Imam Eli tidak bisa membuat Hana mengandung dan membuat Hana tidak mandul lagi. Tetapi kita bisa melakukan yang Imam Eli melakukan, yaitu Imam Eli merasa kasihan dan Imam Eli peduli kepada Hana. Sehingga Imam Eli mau membantu Hana. Dan Imam Eli juga mendoakan Hana. Karena doa itu sangat penting. Karena kita harus mencari Tuhan. Karena kita tahu Tuhan itu satu-satu sumber harapan. Dan Tuhan itu adalah satu sumber terang dalam hidup kita. Imam Eli juga give words of encouragement kepada Hana. Dan menyuruh Hana untuk jangan lose hope. Never give up lah gitu. Dan dalam cerita ini kita bisa lihat bahwa Hana akhirnya dapat hal yang kita mau, tapi kita juga harus sadar dalam kehidupan kita, mungkin tidak semua hal yang kita mau dapat. Mungkin pertama yang kita berdoa gitu belum dapat, atau yang kita mau, situasi yang kita mau belum terjadi, atau juga masalah-masalah yang masih ada belum selesai. Nah, ketika kita merasa hopeless, atau kita merasa ada teman yang merasa hopeless dan minta bantuan kepada kita, ada 7 hal yang kita bisa lakukan. Pertama itu, we have to pay attention. Kita tuh harus lebih peka, dan kita harus lebih perhatian pada teman. Misalnya kalau dia punya masalah, kita harus perhatian pada dia. Kita harus coba menolong dia. Kedua, we have to ask and listen. Kita tuh sebagai teman, kita juga harus belajar untuk menanya. Karena tidak ada orang yang mungkin nggak banyak orang yang mau sharing masalahnya. Dan kita juga harus belajar untuk listen. Karena kita harus mendengar masalahnya dengan baik. Dan kita harus tahu masalahnya apa. Ketiga, we have to feel with them. Kita harus belajar buat berempati dengan mereka. Kita juga harus belajar untuk masa seperti sama mereka. Seperti di masalah kayak masa sedih atau apa, kita juga harus understand masalah mereka. Dan kita juga never judge them saat mereka sharing masalah kepada kita. Keempat, we have to be consistent. Nggak cukup cuma sekali, 2 kali menolong mereka. Kita harus terus berusaha untuk menolong mereka. Misalnya, seminggu sekali itu check up on mereka. Itu juga sangat membantu mereka untuk di-recover dari masalah itu. Kelima, we have to pray for them. Ya, seperti tadi bilang, Tuhan tuh satu-satu sumber terang, satu sumber pengharapan buat kita semua. Jadi kita tuh harus berdoa bersama mereka dan berdoa untuk mereka, dan supaya mereka juga nggak merasa sendiri, karena mereka tahu saat berdoa bahwa Tuhan tuh selalu ada sama mereka juga walaupun situasinya lagi tidak bagus. Keenam, get help when we need it. Kadang-kadang, if the situation is getting worse, kita mungkin harus cari orang lain buat bantuin. Karena remember, we are not alone. Banyak orang yang juga mau rela membantu. Dan orang-orang seperti teman yang lain yang kita bisa trust. Dan ketujuh, we also have to take care of ourselves. Jadi, kita sebagai orang nggak sempurna. Seperti orang lain, kita juga butuh bantuan. Kita butuh orang lain nge-support kita, supaya iman kita lebih kuat. Dan kita bisa tetap membantu orang lain. Nah, jadi ingat, kita tuh gak mampu menyelesaikan segala masalah. Mungkin ada masalah yang terlalu tinggi atau terlalu berat buat kita menyelesaikan buat teman kita. Tapi apa yang kita lakukan,
adalah kita bisa menolong teman kita dengan bawa teman kita kepada Tuhan dan juga berdoa, karena kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber harapan. Tuhan adalah satu-satu yang bisa menyelesaikan semua masalah, dan Tuhan adalah cahaya di kehidupan kita, sehingga Tuhan bisa menerangkan jalan kita supaya kita jauh dari masalah-masalah itu. Dalam Roma 15 ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi, serahkan semua harapan kita kepada Tuhan saat kita membantu teman, dan juga kita harus mengingat teman untuk serahkan semua situasi mereka juga kepada Tuhan. Karena cuma Tuhan yang bisa melakukan semua itu, cuma Tuhan yang bisa menolong kita, cuma Tuhan yang bisa mencegah semua masalah kita. Tuhan, dan kita juga harus ingat untuk melakukan bagian kita, yaitu membawa teman kita kepada Tuhan. Dan kita juga bisa menolong semampu kita. Thank you, God bless, happy Sunday. Oke, Nathan, thank you so much buat sharingnya buat kita semua. Be with people when they need hope. Hope atau harapan. Harapan itu adalah apa yang membuat kita terus berjalan, sesuatu yang membuat kita terus maju, sesuatu yang membuat kita bahkan terus hidup di dalam kehidupan kita. Nah, seperti yang dikatakan di dalam Ayub 14 ayat 7 sampai 9. Ayub mengatakan begini, karena bagi pohon masih ada harapan, apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Wow! Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tanggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia, setelah diciumnya air, dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Wow! Jadi Ayub mengatakan, kalau harapan itulah yang membuat sebuah pohon dapat menjadi tumbuh kembali, bahkan setelah ia ditebang, bahkan setelah akarnya menjadi kering sekalipun. Jika ada harapan, pohon itu akan terus tumbuh. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Ketika kita mungkin menghadapi berbagai macam persoalan, tetapi jika kita ada harapan di dalam diri kita, kita akan dapat terus tumbuh, kita akan dapat terus berjalan di dalam kehidupan kita. Kita akan dapat terus hidup. Tapi sebaliknya, jika harapan itu hilang, wow, itu sangat berbahaya, teman-teman. Orang bisa menjadi frustasi, kemudian dia menjadi depresi, dan apa yang terjadi? Itu akan dapat membawa kepada suicide atau tindakan bunuh diri. Nah, jadi jika kita melihat ada teman-teman kita, ada orang di sekitar kita yang saat ini, yang hari-hari ini membutuhkan harapan, please, kita temenin mereka, kita ada untuk mereka, karena itu yang Tuhan mau. Dan di mana kita bisa menemukan harapan? Di dalam 1 Timotius 4 ayat 10, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Nah, jadi kalau kita menaruh harapan kita pada Allah yang hidup, juru selamat, Tuhan Yesus, itu yang akan membuat kita hidup di dunia ini, hidup untuk berjerih payah, kita berjuang di dunia ini untuk melakukan segala sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, yang membuat kita dapat terus melangkah dan tidak berhenti melangkah. Itu adalah harapan kita kepada Tuhan, harapan yang diletakkan di atas nama Tuhan. Nah, jadi teman-teman, gue percaya kita semua adalah orang-orang yang percaya, yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita menaruh pengharapan kita padanya, pada Tuhan Yesus. Nah, pengharapan itu yang dapat kita bawa, kita berikan, kita kasih tahu sama orang-orang di sekitar kita, terutama mereka yang sedang mengalami depresi atau mereka yang sedang kehilangan harapan. Jadi seperti lilin, kita membawa api, kita membawa cahaya yang dapat kita berikan, kita tularkan kepada orang lain di sekitar kita yang saat-saat ini sedang kehilangan harapan. Oke, teman-teman, jadi itulah yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita menjadi terang, kita membawa harapan buat mereka yang sedang kehilangan harapan. Nah, sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hadir-Mu di dalam kehidupan kami semua, Tuhan. Untuk
boleh menjadi pengharapan di dalam kehidupan kami. Kami boleh meletakkan pengharapan kami di atas nama-Mu Tuhan. Tuhan, Kau mau pakai setiap dari kami Tuhan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan Injil kepada orang-orang di sekitar kami. Dan Kau juga mau pakai kami Tuhan untuk boleh membawa pengharapan ini Tuhan, untuk kepada orang-orang di sekitar kami yang saat ini sedang kehilangan harapan Tuhan. Tuhan, biar Tuhan yang pimpin kami, memberikan hikmat, kebijaksanaan, pimpin lidah bibir kami Tuhan. Ketika kami bertemu dengan mereka, Tuhan, pakai kami Tuhan, boleh menjadi terang dalam kehidupan mereka, boleh membawa pengharapan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat terus maju, mereka dapat terus hidup di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Oke, teman-teman, kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa kita juga ada ibadah onsite. Jadi kalian kalau bisa datang ke ICC, kita sama-sama mau fellowship dan kita mau ibadah sama-sama di ICC. Oke, bye-bye. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh pelayanan sekali lagi di youth. Kami berdoa supaya this sermon be useful things for others. Serahkan waktu di dalam tangan-Mu Tuhan. Syukur Tuhan untuk semua involved dalam ministry. Menjadi sebuah benih Tuhan yang pastinya tertanam di setiap orang-orang yang tepat mendengarkan yang membutuhkan Tuhan firman-Mu ini. Hallelujah. So come now invade my heart. This life is yours. Come fill me up, Holy Ghost. Shine bright until the whole world knows your love. Your love. Come set me on a